Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali. Alhamdulillah, momen kita sama tetangga tuh maaf-maafan. Sama tetangga ketemu muter biasanya. Ada momen buat minta maaf di situ. Saling ridho kalau punya salah, baik yang sengaja maupun nggak sengaja, baik yang nampak maupun tersembunyi. Nah, sama tetangga. Kenapa sama tetangga penting? Karena dia lah nanti orang yang sehari-harinya dekat sama kita. Kalau kita pun ada kesusahan misalkan, itu orang yang pertama itu kadang bukan saudara tapi tetangga. Kenapa? Karena dekat jaraknya, ya. Nah, berikut adab-adab terhadap tetangga. Pertama, hadis dari Rasulullah SAW, dari hadis riwayat Imam Bukhari. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Jadi, siapa yang beriman sama Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tetangganya. Berarti sebaliknya apa? Kalau dia enggak memuliakan tetangganya, berarti dia enggak beriman dianggap. Coba bayangin, sama kayak orang tua kemarin ya. Siapa tetangga? Sebutkan sini. Tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita, baik yang bersebelahan maupun yang berada di depan. Kalau ada yang berpendapat 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, itu tetangga. Jaraknya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wa jari dzil qurba wal jaril junub. Beribadahlah kepada Allah, jangan persekutukan dia dengan sesuatu apapun. Pada orang tua disebut setelah Allah, orang tua, terus apa? Pada karib kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang tetangga dekat dan tetangga yang jauh. Tetangga disebut di Quran. Apa salah satu adabnya sama tetangga, memuliakan tetangga? Caranya gimana? Ya, satu, memberikan makanan. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Zar radhiyallahu anhu. Apa katanya? Kata Rasulullah SAW, ya Abu Zar, wahai Abu Zar, idza tabakhta maraqatan fal akthir. Apabila kamu masak sayur fa akthir, maka banyakinlah kuahnya dan perbanyaklah airnya, kuahnya ya, dan berilah tetanggamu. Jadi Rasulullah berpesan ke Abu Zar nih, wahai Abu Zar, apabila kamu masak sayur atau daging kuah, maka perbanyaklah airnya, fa akthir ma'aha, perbanyaklah kuahnya dan berilah tetanggamu. Kasih ke tetangga. Jangan sampai antum kita ngirim baunya doang, makanannya nggak dikirim. Ya, betul, tetangga kita belum masak, lapar. Ya, tuh Islam ngajarin seperti itu juga. Siapa yang dikasih? Tetangga yang pintunya lebih dekat dari rumah kita lebih dulu. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku memiliki 2 tetangga, manakah yang aku beri hadiah? Nabi menjawab, ila aqrabihima min kababan, yang pintunya paling dekat dengan rumahmu. Jadi kalau punya hadiah cuma bisa buat ngasih 1 orang doang nih, 1 tetangga, takutnya ngiri, gimana ya? Kasih yang terdekat dulu. Dan ngasihnya juga jangan, kalau misalkan kita nggak sanggup ngasih 2 orang, jangan di depan orang yang nggak kita kasih, nyakitin hatinya. Adab selanjutnya apa nih? Tidak ganggu tetangga, seperti ngerasin suara TV, radio, melempari halaman dengan kotoran, nutup jalan. Nah, ini hari ini banyak banget nyalain dangdutan gede-gede, atau ada yang sakit, atau tetangga mau istirahat. Hati ya, ini zolim nih. Ini kezoliman kayak begini nanti bikin gelap hidup, gak terasa. Boleh ya. Terus apa selanjutnya? Menjenguk ketika sakit. Rasulullah SAW dulu ditimpukin sama tetangganya, rumahnya dilemparin kotoran. Lagi mengikuti dakwah Islam dimulai. Ketika orang yang nggak ada, kok tumben nih ada yang buang kotoran. Sakit. Pas sakit apa? Dikunjungin sama Rasulullah. Kaget orang itu. Ya Muhammad, teman-teman anak aja belum jenguk anak. Antum orang yang anak lemparin kotoran, anak kata-katain, anak bully, malah orang pertama yang datang masuk Islam langsung. Bayangin. Jadi yang bikin orang masuk Islam nggak sekadar ajakan dakwah doang. Kadang akhlak yang baik juga bisa bikin dia masuk Islam. Setelah diajak nih, ajak dulu. Lanjut.
Sabar ketika mereka kurang baik sama kita. Ya, sabar. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 kelompok manusia yang dicintai Allah. Di antaranya seorang yang punya tetangga, lalu dia disakiti oleh tetangganya, namun dia sabar atas gangguan tetangganya itu, hingga keduanya dipisah oleh kematian atau keberangkatannya, atau pindah, tetangganya pindah. Sabar. Lalu ada kisah ya, kisah ini banyak nisbahnya, ada yang ke Imam Hambali, ada yang ke imam-imam lain. Jadi di rumah salah satu imam itu di atasnya itu karena mungkin di zaman dulu penginapan bertingkat, itu ngerembes airnya itu, air WC jatuh ke ruangan seorang imam besar Islam. Bisa lihat itu bertahun-tahun dielapin, ditadangin sama ember, dibuang. Nah ternyata tetangganya ini orang pendeta, orang Kristen. Pas lagi bertamu ke rumah imam itu, apa kok bau banget imam? Ya itu ngerembes apa? Kayaknya air WC deh. Lah di atas kan rumah anak. Iya, dari rembesan rumah antum. Kenapa nggak ngomong? Enggak, takut antum ngeganggu. Kalau diberesin nanti takutnya biaya lagi, antum biarin aja, anak kadangin. Ya Allah, masuk Islam tuh pendeta. Bayangin, akhlak itu ya, sabar. Oke, jadi kesimpulannya, siapa yang mengaku beriman pada Allah dan Rasulnya, maka ia harus memuliakan tetangganya, bersabar ketika ada yang kurang dari mereka atau tetangga.